Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi koordinat kartesius. Sebelumnya sudah Bapak kasih tugas untuk koordinat kartesius untuk kalian merangkum. Jadi hari ini akan Bapak jelaskan bagaimana koordinat kartesius tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ada namanya posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum ke bentuknya nanti kartesius itu bagaimana, ada beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui dulu. Dalam koordinat kartesius itu ada dua, yaitu X dan Y. X di sini disebut dengan apsis dan Y disebut dengan ordinat. Ini sangat penting, nanti ada di soal tidak menggunakan kata-kata X atau Y, dia menggunakan apsis dan ordinat. Selanjutnya ada lagi yaitu penulisan. Penulisannya nanti dia yang duluan adalah X dulu, baru diikuti dengan Y. Kalau belum tahu kemungkinan kalian bisa mengiranya Y dulu baru X, tapi yang benar ada itu adalah X dulu baru Y. Oke, langsung saja kita ke bentuk gambarnya bagaimana untuk koordinat kartesius. Oke, nah di sini Bapak punya koordinat kartesius, yaitu di sini sudah ada beberapa titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Nah, di koordinat kartesius tadi sudah Bapak bilang ada namanya sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah yang mendatar ya. Jadi yang sumbu tegaknya itu adalah sumbu Y-nya. Oke, kita lihat titik A. Titik A itu berada di mana? Titik A berada di sebelah kanan ya, yang sebelah sini ya. Nah, sebelum itu kita kasih dulu angkanya. Satu, setiap kotak memiliki angka satuan. Oke, nah kalau sumbu X yang di sebelah kanan itu nilai positif, kalau yang sebelah kiri nilainya negatif. Kita kasih negatif semuanya. Nah, setelah itu kita lihat yang bawah. Y kalau yang di atas dia nilainya positif, kalau yang di bawah nilainya negatif. Oke, sudah. Nah, bagaimana kita menentukan titik A ini berapa koordinatnya, titik B ini berapa koordinatnya. Jadi perhatikan baik-baik. Yang pertama kita perhatikan yang A. Oke, yang A kita cari tahu dulu bagaimana posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, kita lihat ini sumbu X. Nah, dari sumbu X ke titik A itu berapa satuan? 1, 2, 3, 4 satuan. Berarti titik A itu 4 satuan di atas sumbu X. Kan dari atas ya. Nih, dari sini ke atas ada 4 satuan. Sekarang dari sumbu Y-nya, apa hubungannya titik A dengan sumbu Y? Kita lihat ada berapa satuan? 1, 2. Berarti ada 2 satuan di kiri di kanan ya, di kanan sumbu Y. Terus sudah ya. Nah, setelah itu ya udah tinggal kita bikin tadi penulisannya adalah dimulai dari X baru Y. X-nya berapa? 2. Y-nya berapa? 4. Oke. Ini menggunakan kata-kata, terus ini menggunakan langsung ke angkanya. Kita lihat yang B. Yang B, titik B. Titik B itu kita lihat terhadap sumbu X-nya dulu. Bagaimana? Terhadap sumbu X berarti 1, 2, 3. 3 satuan. 3 satuan di atas sumbu X. Nah, selanjutnya terhadap sumbu Y-nya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 satuan di kiri sumbu Y. Untuk titik B kita tuliskan dengan menggunakan angkanya langsung. Titik X-nya mana? Titik X-nya ini ya. Nah, jatuhnya di -5. -5,
di Y-nya 3. Oke. Di minus 5,3. Sekarang yang C. Yang C ini titik C itu yang pertama adalah berapa dari sumbu X? Ternyata cuma ada satu satuan di bawah sumbu X nih. Ini sumbu X, ini dia titik C nya ada satu aja, di satu satuan saja. Terus yang kedua dari sumbu Y, dari sumbu Y 1 2, berarti ada dua satuan di kiri sumbu Y. Kita tuliskan menggunakan angkanya, berarti jadi minus 2, minus 1 untuk titik C. Sekarang titik D. Titik D itu yang pertama kita lihat terhadap sumbu X. Kita hitung dari atas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 satuan di bawah sumbu X. Terus yang kedua terhadap sumbu Y-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 satuan di kanan sumbu Y. Lihat, sekarang kita tuliskan menggunakan angka, berarti 6, minus 5. 6, minus 5. Nah, ini maksudnya adalah kalau menggunakan kata-kata ini maksudnya adalah bagaimana posisi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nanti bentuk soalnya seperti itu. Oke, selanjutnya di titik koordinat itu ada namanya kuadran. Oke, ada namanya kuadran 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, dari yang paling bawah ini namanya kuadran 4. Kuadran 4 itu dia menyatakan kalau nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Di sini ada kuadran 3. Di kuadran 3 menyatakan kalau nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Di kuadran kedua di sini menyatakan nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Terus untuk di kuadran 1 kedua-duanya positif. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Materinya adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0 terhadap titik tertentu. Misal contoh soalnya di sini posisi titik A terhadap titik B. Jadi kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, perhatikan titik B, kita hitung menuju ke titik A. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari titik A terhadap titik B itu 5 satuan ke kanan untuk sumbu X-nya. Terus sekarang untuk yang vertikalnya, tadi sudah mendatar, sekarang vertikalnya kita lihat tetap sama. Perhatikan titik B dan A, yang bergerak itu titik B. Berarti ada berapa? Menuju ke A 1. Kan di sini. Nah, 1 berarti satu satuan ke atas. Selanjutnya bagaimana soalnya kalau kita rubah jadi posisi titik B terhadap titik C. Posisi titik B terhadap titik C. Nah, yang bergerak adalah titik C-nya menuju ke titik B. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 satuan ke atas. Terus 2 satuan ke kanan. Kita lihat titik C-nya 1, 2. Oke, sudah pas ya. Nah, itu maksud dari posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu. Baiklah, untuk materi hari ini itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.